dahulu, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan diawalinya berdoa, pembelajaran hari ini dimudahkan dan Dilancarkan. baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Syukur, alhamdulillah. Baik, untuk menyemangati pembelajaran selanjutnya, kalau inti baiknya kita belajar terlebih dahulu. Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Semangat? Jaya. Alhamdulillah. Baik, di sini Ibu akan mengasih poin yaitu tentang pembelajaran materi hari ini. Simak baik-baik ya. Ya Ibu. Bab 2 silakan dibuka, yaitu tentang menikmati novel sejarah. Sudah? Sudah. Sudah? Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya yaitu pada 3.3 mengidentifikasi informasi. Perhatikan. Baik, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, Ibu ada apresiasi yaitu mengecek pembelajaran yang kemarin yang kalian ketahui. Siapa yang masih ingat, masih mengetahui tentang pembelajaran kemarin? Siapa? Oke, silakan nanti. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Oke, terima kasih Eni. Tepuk tangan buat Eni. Silakan dilanjut. Novel sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit dan eksplisit. Silakan lanjut lagi, siapa? Kaidah pembahasan cerita sejarah adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau atau kata dahulu, kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal, kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan atau kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh pengarang. Dialog hal ini ditunjukkan oleh tanda petik dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Oke, silakan. Ada yang menambah lagi ya, silakan. Ciri-ciri novel. Novel memiliki jumlah kata lebih dari 3.000 kata, 35.000 kata. Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. Durasi untuk membaca novel setidaknya 2 jam atau 120 menit. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Alur cerita dalam novel cukup kompleks. Seleksi cerita dalam novel lebih luas. Cerita dalam novel lebih panjang, akan tetapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Novel ditulis dengan narasi
presentasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Silakan ada yang melanjutkan. Struktur novel sejarah yaitu adalah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan moda. Lagi mau menambah? Sudah cukup materi pembelajaran yang sekarang? Jenis-jenis novel ada novel fiksi sama novel non fiksi. Novel fiksi merupakan novel yang tidak nyata atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Sedangkan novel non fiksi merupakan novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Oke, baik. Materi kemarin itu ya? Iya, Bu. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ini jawab. Ada di apa, Den? Kan tadi di dalam struktur novel sejarah ada orientasi. Coba dong menjelaskan lebih detail tentang orientasi. Oke, ini katanya menanyakan tentang pengertian jelasnya ya, Den? Iya. Pengertian dari teks, struktur, orientasi. Silakan. Ada yang menjawab, Ibu? Siapa dulu? Ada dulu. Oh, ada. Orientasi merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Seperti terjadinya cerita, terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Materi kemarin ada yang Ibu? Ya, silakan Juleha. Jelaskan apa yang dimaksud komplikasi dalam struktur novel sejarah. Oh, menanyakan pengertian tentang Komplikasi. Silakan, ada yang mau jawab? Saya, Bu. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang dihubungi oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa yang lainnya. Itu adalah Pengertian dari komplikasi. Pembelajaran yang wow, kalian luar biasa. Plus buat kalian semua. Tugas kelompok, yaitu LKPD-nya adalah tentang nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan religi. Ya, nanti kalian kerjakan berkelompok. Baik, untuk berkelompoknya, Ibu akan bagi tentang undian ini. Jika namanya sama, itu kalian kelompok bareng-bareng. Baik? Paham? Untuk kedua kelas, maju ke depan untuk membagikan undian ini. Kalau enggak, ketua kelas cukup di sini, yang lain ambil satu-satu ke depan biar kena video. Dari sini, Neng, maju, ambil satu. Ami. Ada. Lihat. Ayo, laki-laki. Ini ngambil satu sini. Baik, sudah? Sudah semua? Ini apa? Sangkris. Hah? Sangkris. Sangkris, kelompok sangkris. Sangkris bentuk kelompok. Selain sangkris apa lagi? Laut bercerita. Laut bercerita. Laut bercerita berkelompok. Laut bercerita berkelompok. Ayo. Sangkris ini sangkris. Sangkris.
kelompok Sangkris. Sangkris silakan maju. Berapa orang? 2 orang. Silakan perwakilan. Kita kunjungan kelompok ya. Kunjungan kelompok. Baik. Ini Sangkris. Sangkris ya. Sangkris akan berkunjung ke kelompok. Gadis kretek berkunjung ke kelompok. Gadis pantai. Gadis pantai maju 2 orang ke sini. Gadis pantai ke sini 2 orang. Kamu duduk situ. Pantai. Ini apa bahasa kayak gitu? Baik, silakan presentasikan dari hasil kelompok. Kelompok gadis pantai. Perhatikan ya. Di sini kami dari perwakilan gadis pantai ingin mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Di sini ada nilai 4 nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai ketuhanan religi. Baik, silakan jelaskan. Nilai moral adalah nilai yang memberikan ajaran atau nasihat berkaitan dengan etika ataupun moral. Dalam teks novel sejarah ini, Patih Danurojo II dan Jan Willem van Lisjenes merupakan tokoh oportunis yang licik dan memiliki misi tersendiri di balik perbuatan dan perkataannya. Mereka bangga dengan sikap muka dua karena mereka hanya peduli pada keuntungan yang akan mereka dapatkan dari berbagai pihak. Ada pula pemikiran Jan Willem Prihal Danurejo II berbahas Belanda, yaitu yang cerdik, bertindak dengan pengetahuan tapi yang bebal, membebarkan ketololannya. Dalam kehidupan masa kini, orang-orang seperti Danurejo II dan Jan Willem ini akan selalu ada. Buktinya, kasus-kasus kriminal masih sering terjadi di negeri ini. Yang salah satunya penyebabnya adalah orang-orang seperti mereka novel sejarah. Nilai budaya adalah nilai yang mengandung hubungan mendalam pada suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Dalam teks novel sejarah ini ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata berbahasa Jawa atau Belanda serta menyebutkan kesenian khas Jawa. Misalnya kata sugeng, undila, bes, cap, dehed, ajet, leluri, susuhunan, dan masih banyak lagi. Selain itu disebutkan pula wayang dan tembang macak yang merupakan seni budaya Jawa yang memiliki kekuatan tersendiri. Ada pula ungkapan bahwa bangsa Jawa sangat peka terhadap suara hati, serta ungkapan lain yang merujuk pada sifat tokoh Jan Willem van Lisjenes dan Patih Danurejo II dalam kehidupan masa kini. Wayang dan tembang mencapat masih dijaga dengan mengadakan acara-acara pengenalan kepada generasi muda atau display di museum. Udah. Kami dari kelompok gadis pantai itu aja yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penyanyinya Estetika, rohani, dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan juga kelebihan bangsa Jawa adalah sangat peka terhadap suara hati. Terdapat juga penyebutan kata wayang dan tembang macapat yang merupakan piranti kebudayaan kesenian. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan di lingkungan masyarakat. Dalam
Nilai moral adalah nilai yang memberikan ajaran atau nasihat berkaitan dengan etika atau moral. Dalam teks novel sejarah ini, Patih dan Nurejo II dan Willem van Vincent merupakan tokoh oportunis yang licik dan memiliki misi tersendiri di balik perbuatan dan perkataannya. Mereka bangga dengan sikap dua muka karena mereka hanya peduli pada keuntungan yang akan mereka dapatkan dari berbagai pihak. Ada pula pemikiran Jan Willem Van dan Nurejo II berbahasa Belanda, yaitu yang cerdik bertindak dengan pengetahuan tapi yang bebal membeberkan ketololannya. Dalam kehidupan masa kini, orang-orang seperti Dan Nurejo II dan Jan Willem ini akan selalu ada. Buktinya kasus-kasus kriminal masih sering terjadi di negara ini, yang salah satu penyebabnya adalah orang-orang seperti mereka. Yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang mengandung hubungan mendalam pada suatu masyarakat, peradaban dan kebudayaan. Dalam teks novel sejarah ini ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata berbahasa Jawa atau Belanda serta menyebutkan kesenian khas Jawa. Misalnya kata Sugeng, Indilala, Bes Cap De, Ajek, Leluri Susuhunan, dan masih banyak lagi. Selain itu disebutkan pula wayang dan tembang mencapat yang merupakan seni budaya Jawa yang memiliki kekuatan tersendiri. Ada pula ungkapan bahwa bangsa Jawa sangat peka terhadap suara hati, serta ungkapan-ungkapan lain yang merujuk pada sikap tokoh Jan Willem dan Van Vincent dan Patih dan Nurejo II. Dalam kehidupan masa kini, wayang dan tembang mencapat masih dijaga dengan mengadakan acara-acara pengenalan kepada generasi muda atau disimpan di museum. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan di lingkungan masyarakat. Dalam teks novel sejarah ini terdapat interaksi antara dua orang dengan latar belakang berbeda, yaitu Jawa dan Belanda, yang khas mengadakan pertemuan dan dialog. Dalam kehidupan kisah ini, interaksi berupa dialog terus dilakukan, tetapi kebanyakan berlangsung secara daring. Makin jarang orang-orang berinteraksi secara langsung. Nilai ketuhanan adalah nilai yang berkaitan dengan nilai agama atau bersumber dari ajaran agama. Dalam teks novel sejarah ini disebutkan bahwa latar belakang agamaan Islam dan Kristen, yaitu Katolik dan Protestan berbasis Calvinisme. Tak hanya itu, dituturkan pula tentang agama Hindu, Buddha, serta Islam yang berkaitan dengan budaya. Dalam kehidupan masa kini, nilai-nilai agama tetap menjadi hal penting pemersatu bangsa karena mengandung makna kerukunan, pengayoman, disiplin, dan tanggung jawab. Namun, ada pula orang-orang yang mengabaikan nilai agama sehingga berbuat buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan, luar biasa buat kalian. Baik, silakan. Ada tanggapan dari kelompok-kelompok lainnya? Ya, gini silakan. Silakan, ada tanggapan? Itu adalah penugasan dari nilai secara penugasannya yaitu secara kelompok. Baik, silakan dikumpulkan untuk ininya, untuk tugasnya dikumpulkan, LKPD-nya dikumpulkan, tugas LKPD-nya dikumpulkan, ya itu. Baik, untuk tepuk tangan. Baik, ini ibu terima ya. Baik, sekarang pesan dan kesan setelah pembelajaran hari ini. Silakan Yanda. Pesannya mampu memotivasi kita agar mampu menghadapi hidup dengan semangat juang yang tinggi untuk mengatasi berbagai masalah dan situasi kritis. Oh, luar biasa Yanda. Ada yang mau menanggapi? Silakan ini. Pesannya selalu mengingat kembali sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Oh, kita berarti mengingatkan kembali ya bahwasanya sejarah-sejarah di dalam Indonesia ini ya. Jangan lupa gitu ya sejarah kita. Terima kasih, luar biasa ini. Silakan. Ada yang menambahkan? Ayo, Najwa.
jawaban ini dapat ada 4 nilai. Apalagi yang di sini nilai budaya. Bahwa kita pasti bakalan tahu nilai budaya. Di sini nilai budaya, kalimat-kalimat nilai budaya yang menggunakan kata-kata berbahasa Jawa atau Belanda serta menyebutkan kesenian Jawa. Misalnya kata sugeng. Jadi kita bisa tahu nilai budaya itu kata Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad. Pada masa penjajahan ini, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, di mana Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, Residen Yogyakarta, John Heer Anthony Hendrik Smisert, banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta. Akhirnya, ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 1825, Smisert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng Stilsil, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng Stilsil ini berhasil memecah pasukan lawan, sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini,
penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang di Penogoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Begitulah kisah singkat Perang Jawa, di mana perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi salah satu pahlawan yang menjadi inspirasi